Selamat pagi, salam sejahtera, selamat berjumpa dengan saya di channel YouTube Tumenggung Fajar. Semoga kita sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan hari-hari kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Baiklah, pada kesempatan ini saya informasikan bahwa pada saat ini saya telah berusia 47 tahun. Dan menurut para ahli bahwa manusia itu kalau sudah memasuki usia 45 tahun ke atas sudah mulai memasuki fase penurunan daya ingatan. Dan saya sendiri merasakan hal itu, dan bahkan sejak saya umur 40 tahun saya sudah mulai merasa banyak melupakan hal-hal penting dalam hidup saya. Dan yang membuat saya merasa sedih adalah hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari perlahan-lahan terkikis dari ingatan saya dan kemudian hilang tanpa jejak. Jadi pada kesempatan ini melalui channel YouTube ini saya akan mendokumentasikan ilmu pengetahuan yang pernah saya ingat, yang pernah saya pelajari, dan yang pernah saya hafal. Baiklah, pada kesempatan ini sebelum saya melanjutkan, karena di sini saya benar-benar ingin menguji daya ingat saya, maka saya katakan sejujurnya bahwa di tempat ini hanya saya sendiri, tidak ada orang, tidak ada catatan apapun. Maksud saya tidak ada orang lain, ya saya juga kan orang. Tidak ada catatan apapun, tidak ada komputer, tidak ada HP lain selain HP yang saya gunakan untuk kamera ini. Karena saya ingin menguji daya ingat saya sekaligus ingin mendokumentasikan ilmu pengetahuan yang pernah bersarang di dalam ingatan saya. Baik, kita periksa. Di depan saya ini adalah meja kompor di dapur saya. Kita perhatikan bahwa memang tidak ada apapun di sini yang bakal membuat saya mencontek apa yang saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Saya akan menyebutkan 259 negara di dunia beserta ibu kotanya. Negara-negara tersebut terdiri dari negara utama dan juga negara-negara bagian. Baiklah, negara tersebut tersebar di dalam 6 wilayah besar atau 6 benua besar di dunia ini, dan saya akan memulai dari benua Afrika. Benua Afrika terdiri dari 57 negara yang saya ketahui. 57 negara tersebut tersebar dalam 5 wilayah, yaitu yang pertama Afrika Utara terdiri atas 7 negara yang saya ketahui, yaitu Aljazair ibu kotanya Alger, Mesir ibu kotanya Kairo, Libya ibu kotanya Tripoli, Maroko ibu kotanya Rabat, Sudan ibu kotanya Khartoum, Tunisia ibu kotanya Tunis, dan Sahara Barat ibu kotanya El Aaiun. Yang kedua adalah Afrika Selatan, terdiri dari 5 negara yang saya ketahui, yaitu Botswana ibu kotanya Gaborone, Lesotho ibu kotanya Maseru, Namibia ibu kotanya Windhoek, Republik Afrika Selatan ibu kotanya Pretoria, dan Swaziland atau Eswatini ibu kotanya Mbabane. Yang ketiga, Afrika Timur terdiri dari 20 negara yang saya ketahui, yaitu Burundi ibu kotanya Gitega, Komoro ibu kotanya Moroni, Djibouti ibu kotanya Djibouti, Eritrea ibu kotanya Asmara, Ethiopia ibu kotanya Addis Ababa, Kenya ibu kotanya Nairobi, Madagaskar ibu kotanya Antananarivo, Malawi ibu kotanya Lilongwe, Mauritius ibu kotanya Port Louis, Mayotte ibu kotanya Mamuju, Mosambik ibu kotanya Maputo, Reunion ibu kotanya Saint Denis, Rwanda ibu kotanya Kigali, Seychelles ibu kotanya Victoria, Somalia ibu kotanya Mogadishu, Sudan Selatan ibu kotanya Juba, Tanzania ibu kotanya Dodoma, Uganda ibu kotanya Kampala, Zambia ibu kotanya Lusaka, dan Zimbabwe ibu kotanya Harare. Yang keempat, Afrika Barat terdiri dari 16 negara yang saya ketahui, yaitu Benin ibu kotanya Porto Novo, Burkina Faso ibu kotanya Ouagadougou, Chipre atau Tanjung Verde ibu kotanya Cidade de Praia, Cote d'Ivoire atau
Pantai Gading ibu kotanya Yamoussoukro, Gambia ibu kotanya Banjul, Ghana ibu kotanya Accra, Guinea ibu kotanya Conakry, Guinea Bissau ibu kotanya Bissau, Liberia ibu kotanya Monrovia, Mali ibu kotanya Bamako, Mauritania ibu kotanya Nouakchott, Niger ibu kotanya Niamey, Nigeria ibu kotanya Abuja, Senegal ibu kotanya Dakar, Sierra Leone ibu kotanya Freetown, dan Togo ibu kotanya Lomé. Yang kelima, Afrika Tengah terdiri dari 9 negara yang saya ketahui, yaitu Angola ibu kotanya Luanda, Kamerun ibu kotanya Yaounde, Republik Afrika Tengah ibu kotanya Bangui, Chad ibu kotanya N'Djamena, Kongo ibu kotanya Brazzaville, Republik Demokratik Kongo ibu kotanya Kinshasa, Guinea Khatulistiwa ibu kotanya Malabo, Gabon ibu kotanya Libreville, dan Sao Tome and Principe ibu kotanya Sao Tome. Selanjutnya, benua Amerika Utara dan wilayah sekitarnya terdiri dari 23 negara. Ke-23 negara ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok negara besar Amerika Serikat atau United States of America, ibu kotanya Washington DC, Kanada ibu kotanya Ottawa, Meksiko ibu kotanya Mexico City. Kelompok kedua adalah 7 negara di Amerika Tengah, yaitu Belize ibu kotanya Belmopan, Costa Rica ibu kotanya San Jose, El Salvador ibu kotanya San Salvador, Guatemala ibu kotanya Guatemala City, Honduras ibu kotanya Tegucigalpa, Nicaragua ibu kotanya Managua, dan Panama ibu kotanya Panama City. Kelompok ketiga adalah 13 negara di kawasan Laut Karibia, yaitu Antigua and Barbuda ibu kotanya Saint John's, Bahama ibu kotanya Nassau, Barbados ibu kotanya Bridgetown, Kuba ibu kotanya Havana, Dominika ibu kotanya Roseau, Republik Dominika ibu kotanya Saint Domingo, Grenada ibu kotanya Saint George, Haiti ibu kotanya Port-au-Prince, Jamaica ibu kotanya Kingstown, Saint Kitts and Nevis ibu kotanya Basse-Terre, Saint Lucia ibu kotanya Castries, Saint Vincent and Grenadines ibu kotanya Kingstown, Trinidad and Tobago ibu kotanya Port of Spain. Berikutnya, Amerika Selatan dan wilayah sekitarnya terdiri atas 12 negara yang saya ketahui, yaitu Argentina ibu kotanya Buenos Aires, Bolivia ibu kotanya ada 2, yaitu Sucre ibu kota konstitusional dan La Paz ibu kota pemerintahan, Brazil ibu kotanya Brasilia, Chili ibu kotanya Santiago, Kolombia ibu kotanya Bogota, Ekuador ibu kotanya Quito, Guyana ibu kotanya Georgetown, Paraguay ibu kotanya Asuncion, Peru ibu kotanya Lima, Suriname ibu kotanya Paramaribo, Uruguay ibu kotanya Montevideo, dan Venezuela ibu kotanya Caracas. Berikutnya, 50 negara bagian yang tergabung dalam United States of America atau Amerika Serikat, yaitu Alabama ibu kotanya Montgomery, Alaska ibu kotanya Juneau, Arizona ibu kotanya Phoenix, Arkansas ibu kotanya Little Rock, California ibu kotanya Sacramento, Colorado ibu kotanya Denver, Connecticut ibu kotanya Hartford, Delaware ibu kotanya Dover, Florida ibu kotanya Tallahassee, Georgia ibu kotanya Atlanta, Hawaii ibu kotanya Honolulu, Idaho ibu kotanya Boise, Illinois ibu kotanya Springfield, Indiana ibu kotanya Indianapolis, Iowa ibu kotanya Des Moines, Kansas ibu kotanya Topeka, Kentucky ibu kotanya Frankfort, Louisiana ibu kotanya Baton Rouge, Maine ibu kotanya Augusta, Maryland ibu kotanya Annapolis, Massachusetts ibu kotanya Boston, Michigan ibu kotanya Lansing, Minnesota ibu kotanya Saint Paul, Mississippi ibu kotanya Jackson, Missouri ibu kotanya Jefferson City, Montana ibu kotanya Helena,
Nebraska ibu kotanya Lincoln, Nevada ibu kotanya Carson City, New Hampshire ibu kotanya Concord, New Jersey ibu kotanya Trenton, New Mexico ibu kotanya Saint Paul, New York ibu kotanya Albany, North Carolina ibu kotanya Raleigh, North Dakota ibu kotanya Bismarck, Ohio ibu kotanya Columbus, Oklahoma ibu kotanya Oklahoma City, Oregon ibu kotanya Salem, Pennsylvania ibu kotanya Harrisburg, Rhode Island ibu kotanya Providence, South Carolina ibu kotanya Columbia, South Dakota ibu kotanya Pierre, Tennessee ibu kotanya Nashville, terus Texas ibu kotanya Austin, Utah ibu kotanya Salt Lake City, terus Vermont ibu kotanya Montpelier, Virginia ibu kotanya Richmond, Washington ibu kotanya Olympia, West Virginia ibu kotanya Charleston, Wisconsin ibu kotanya Madison, kemudian yang terakhir Wyoming ibu kotanya Cheyenne. Selanjutnya masuk ke benua Asia dan wilayah sekitarnya. Yang pertama, Asia Utara. Secara geografis ada satu negara. Sebelumnya saya informasikan bahwa Asia itu terdiri dari 50 negara yang saya ketahui, yang tersebar dalam 6 wilayah. Yang pertama adalah Asia Utara. Secara geografis ada satu negara, yaitu Rusia, karena sebagian besar wilayah Rusia itu sekitar 70% berada di Asia, tepatnya Asia Utara, yaitu di Siberia dan Timur Jauh. Tetapi menurut data PBB, Rusia diklasifikasikan sebagai negara yang termasuk dalam Eropa Timur. Alasan PBB memasukkannya ke dalam kelompok negara Eropa Timur adalah, yang pertama, pusat pemerintah Rusia yaitu Moskow itu berada di Eropa Timur. Yang kedua, distribusi penduduk, sekitar 77% penduduk itu berada di Eropa Timur. Dan yang ketiga, secara historis dan budaya, Rusia lebih erat kaitannya dengan Eropa dibandingkan Asia.